Elon Musk, Jeff Bezos, dan Sam Altman itu nggak bakal jadi sekaya sekarang tanpa artificial intelligence atau AI. Mereka bukan cuma jenius teknologi, mereka juga jenius dalam memanfaatkan AI untuk jadi raja bisnis dunia. Tanpa AI, Amazon itu nggak bakal bisa ngatur miliaran transaksi per hari. Tanpa AI, Tesla juga bukan mobil pintar. Dan OpenAI, ya, itu ciptaan Sam Altman yang sekarang mengubah dunia. Ini bukan soal masa depan, ini soal sekarang, masa kini. Kalau kamu masih mikir AI itu cuman buat orang IT, kamu sedang ketinggalan zaman. 3 nama yang saya sebutkan barusan itu bukan cuma kaya raya atau terkenal, tapi juga visioner yang kayaknya selalu selangkah di depan. Pertanyaannya, apa rahasia mereka? Apa bumbu dapurnya sampai bisa sesukses itu? Nah, salah satu jawaban yang paling sering nongol dan ini yang mau kita bedah di konten sekarang adalah artificial intelligence alias AI. Yap, AI itu bukan lagi barang fiksi ilmiah di film-film Hollywood. AI udah jadi bagian integral dari strategi bisnis mereka. Dan memang kalau kita ngomongin soal Elon Musk dan AI, 2 nama yang langsung kepikiran yaitu Tesla dan SpaceX. Di Tesla, AI itu jantungnya. Fitur autopilot dan full self-driving atau FSD itu murni digerakin sama AI yang super canggih. Bayangin aja, mobil bisa melihat jalan, mengenali objek, mengambil keputusan, bahkan belajar dari jutaan kilometer data yang dikumpulkan oleh mobil-mobil Tesla lain di seluruh dunia. Ini bukan cuma bikin nyetir lebih aman dan nyaman, tapi juga jadi pondasi buat visi Elon Musk tentang taksi otonom nanti di masa depan. Dan kita memang udah tahu, makin banyak data, makin pinter AI-nya. Nggak cuma itu, AI juga dipakai di pabrik Tesla, Gigafactory. Buat apa? Buat mengoptimalisasi proses produksi, quality control, sampai manajemen rantai pasok. Di sini efisiensi jadi kunci. Dan jangan lupa juga sama Optimus, robot humanoid yang lagi dikembangin. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menggantikan pekerjaan manusia yang repetitif, berbahaya, dan membosankan. Kalau kamu tanya ini program yang ambisius, jawabannya banget. Tapi itulah Elon Musk. Sekarang kita pindah ke SpaceX. Mendaratin roket Falcon 9 secara vertikal setelah meluncur ke luar angkasa, itu kayak nonton film science fiction jadi kenyataan. Nah, di balik pendaratan presisi itu ada peran besar AI dan machine learning. AI membantu dalam kalkulasi super rumit, mengoreksi jalur secara real time, dan memastikan roket bisa mendarat dengan selamat dan bisa dipakai lagi. Ini yang bikin biaya peluncuran roket jadi jauh lebih murah dan kemudian membuka era baru eksplorasi antariksa. Belum selesai, Elon Musk ini juga punya Neuralink yang mengembangkan antara muka otak komputer yang pastinya butuh AI canggih buat interpretasi sinyal otak. Dan yang terbaru, xAI, perusahaan AI yang tujuannya, kata Elon, memahami sifat sejati alam semesta dan membangun artificial general intelligence yang aman. Jadi, buat Elon Musk, AI itu bukan cuma alat bisnis, tapi juga kunci untuk memecahkan masalah besar umat manusia di dunia dan menggapai masa depan yang lebih baik. Tentu, Elon Musk ini punya rahasia besar yang perlu kita tahu, yang perlu kita kulik bersama. Rahasianya adalah dia nggak takut bermimpi besar dan dia pakai AI sebagai enabler utama untuk mewujudkan mimpi-mimpi gilanya itu. Dia juga terobsesi dengan data. Data adalah bahan bakar AI dan Elon Musk ngerti banget soal ini. Sekarang kita lanjut ke Jeff Bezos dan kerajaannya, Amazon. Kalian sadar nggak sih, setiap kali buka Amazon atau bahkan e-commerce lain yang mirip-mirip begitu, kalian udah berinteraksi dengan AI. Mungkin kalian nggak sadar, tapi harus kalian tahu sistem rekomendasi produk Amazon itu salah satu contoh penggunaan AI paling sukses di dunia. Di sana itu muncul tulisan pelanggan yang membeli ini juga membeli itu, atau produk yang mungkin Anda suka. Itu semua adalah hasil kerja AI yang menganalisis riwayat belanja kita, produk yang kita lihat, bahkan produk yang dilihat oleh orang lain dengan profil yang mirip kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bikin kita belanja lebih banyak. Tentu saja begitu dan berhasil. Terus ada juga Alexa, asisten virtual yang ada di perangkat Echo.
Alexa itu ditenagai AI untuk pemrosesan bahasa alami. Jadi dia bisa ngerti perintah suara kita dan ngasih respons yang relevan. Di belakang layar, Amazon Web Service itu juga nawarin berbagai layanan AI dan machine learning buat perusahaan lain. Jadi Amazon nggak cuma pakai AI buat diri sendiri, tapi juga jualan AI ke orang lain. Ini langkah cerdas buat memperlebar sayap bisnisnya. Nah, ini yang juga gokil. Di gudang-gudang raksasa Amazon, ribuan robot Kiva hilir mudik mindahin barang. Ini semua diatur sama sistem AI yang kompleks buat mengoptimalisasi logistik dan pengiriman. Bayangin efisiensinya. Belum lagi Amazon Go, toko fisik tanpa kasir. Masuk, ambil barang, kemudian keluar. AI lewat kamera dan sensor yang ngurusin semuanya. Ini bener-bener revolusi retail. Dan jangan lupa, Bezos juga punya mimpi luar angkasa dengan Blue Origin. Sama kayak SpaceX, pengembangan roket dan teknologi antariksa di Blue Origin ini juga pasti banyak dibantu oleh AI. Mulai dari desainnya, simulasi, sampai operasionalnya. Tapi apa rahasia terdalam dari Jeff Bezos? Kok bisa sampai sebegitu mengerikannya? Obsesi sama pelanggan dan efisiensi, itu rahasianya. Dia pakai AI untuk ngerti pelanggan lebih dalam, mempersonalisasi pengalaman mereka, pengalaman pelanggan, dan bikin operasional bisnisnya seefisien mungkin. Dari hulu ke hilir, semuanya efisien. Dia juga nggak takut bereksperimen dengan teknologi baru. Terakhir tapi jelas bukan yang paling nggak penting, ada Sam Altman. Namanya mungkin baru melejit, baru muncul ke permukaan belakangan ini, terutama sejak ChatGPT bikin geger dunia. Sam Altman ini adalah CEO OpenAI, laboratorium riset AI yang misinya ambisius banget, yaitu memastikan artificial general intelligence bermanfaat bagi seluruh umat manusia. ChatGPT DALL-E yang bisa bikin gambar dari teks dan model-model AI canggih lainnya dari OpenAI itu adalah hasil dari riset mendalam di bidang deep learning dan large language models. Mereka melatih AI dengan data teks dan gambar dalam jumlah masif dari internet, sehingga AI bisa memahami konteks, menghasilkan tulisan yang koheren, bahkan ini juga yang paling gila, menciptakan karya seni. Dampaknya apa? Luar biasa. ChatGPT itu udah dipakai buat nulis email, bikin konten, coding, belajar bahasa, bahkan jadi teman ngobrol. Ini ngebuka potensi baru di berbagai industri, mulai dari pendidikan, kreatif, sampai layanan pelanggan. OpenAI di bawah arahan Sam Altman ini fokus pada pengembangan model-model dasar yang bisa jadi platform buat banyak aplikasi AI lainnya. Tentu aja dengan kekuatan sebesar ini muncul juga tanggung jawab dan perdebatan etis. Makanya Sam Altman sendiri sering banget ngomongin soal pentingnya mengembangkan AI secara bertanggung jawab dan ya hati-hati gitu biar nggak jadi bumerang. Dia juga aktif melobi berbagai regulator untuk membuat aturan main yang jelas soal AI. Soal AI ini jelas sekali Sam Altman juga punya rahasia terdalam, yaitu fokus pada riset fundamental untuk mencapai terobosan besar. Keberanian untuk merilis teknologi yang disruptif ke publik, dan kesadaran akan dampak sosial serta etis dari teknologi yang mereka kembangkan. Dia percaya AI punya potensi buat ngubah dunia jadi lebih baik, tapi harus dikawal dengan bijak. Kita udah bedah satu-satu, Elon Musk, Jeff Bezos, dan Sam Altman. Gayanya beda, fokusnya beda, tapi ada benang merahnya nih. Soal menggunakan artificial intelligence. Yang pertama, soal visi panjang, visi jangka panjang. Mereka semua itu nggak cuma mikirin untung jangka pendek. Mereka punya visi besar tentang bagaimana AI bisa mentransformasi industri mereka, bahkan dunia. AI itu bukan cuma tools, tapi enabler visi tersebut. Yang kedua, data adalah raja. Tesla ngumpulin data dari mobilnya, Amazon dari kebiasaan belanja kita, OpenAI dari triliunan kata di internet. Mereka sadar betul kalau AI itu butuh data berkualitas dalam jumlah masif untuk bisa belajar dan jadi pintar. Jadi artinya strategi pengumpulan dan pengelolaan data itu krusial banget. Yang ketiga adalah iterasi dan eksperimen. Nggak ada yang langsung sempurna. Tesla FSD itu terus diupdate, Amazon itu terus nyoba format retail baru,
OpenAI itu merilis modelnya secara bertahap dan belajar dari feedback. Mereka nggak takut gagal. Yang penting terus belajar dan berinovasi. Yang kelima, merekrut talenta terbaik. Di balik semua AI canggih ini yang udah saya bahas, ada tim engineer, ada peneliti, dan ilmuwan data yang brilian. Artinya yang harus kita pelajari dari mereka adalah mereka jago banget narik dan mempertahankan talenta-talenta terbaik, talenta-talenta top di bidang AI. Yang terakhir, fokus pada masalah nyata. AI mereka bukan cuma buat keren-kerenan, AI dipakai untuk menyelesaikan masalah nyata, entah itu efisiensi, personalisasi, atau bahkan mencapai artificial general intelligence. Mereka tackle masalah besar dengan solusi berbasis teknologi, berbasis AI. Jadi intinya mereka nggak cuma pakai AI, tapi mereka juga mengintegrasikan AI secara mendalam ke dalam DNA perusahaan dan visi mereka. AI menjadi semacam motor penggerak inovasi dan keunggulan kompetitif mereka. Yang jelas AI itu udah ada di sekitar kita dan bakal makin dominan ke depannya. Kita nggak harus jadi Elon Musk, Jeff Bezos, atau Sam Altman buat bisa memanfaatkan AI. Mulai dari hal kecil aja, belajar tools AI yang ada, atau sekedar ngerti konsep dasarnya, itu udah langkah awal yang bagus. Siapa tahu ide brilian kalian berikutnya yang bisa diwujudkan dengan bantuan AI. Oke, segitu dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan nambah wawasan kalian. Jangan lupa buat klik tombol like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian yang butuh inspirasi, dan yang paling penting, klik tombol subscribe plus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya dari channel Lativianto. Makasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Makasih banyak buat kalian yang udah subscribe, buat kalian yang udah bertanya, buat kalian yang udah ngasih komentar. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.